back to the channel. Di sini ada Kak Rido Dan juga Kak Santi. Masih pada ingat kan sama kita nih? Ingat dong Kak. Ayo, masih ingat nggak sama brother kita yang paling tampan ini? Dan juga dengan sister kita yang paling kece badai. Pastinya masih ingat dong ya teman-teman semua. Kalau gitu langsung aja nih Kak Rido. Sekarang kita mau ngapain nih? Nah, jadi Kak Santi ada yang namanya nih program baru dari Tunas Remaja dan Remaja. Jadi program ini namanya adalah Do You Know Me. Tentunya Kak Santi tahu dong. Wah, kayaknya kalau dari arti katanya tuh Do you know me? Berarti apakah kamu mengenal aku? Gitu ya Kak Rido? Wah, betul sekali. Bahasa Thailand kamu 100. Wah, aku bahasa Thailand sih Kak. Oh, salah ya? Bahasa Inggris dong. Oh iya, oke. Bahasa Inggris ya. Nah, jadi program ini adalah program baru Tunas Remaja dan Remaja. Jadi yang berisikan pembahasan tentang adik-adik nih atau teman-teman remaja kita. Dan harapannya agar kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Wah. Dan tidak menutup kemungkinan nih Kak Santi. Bisa juga kita mengundang kakak-kakak sekolah minggu kita. Kan kita punya nih kakak-kakak guru sekolah minggu yang baru. Agar kita saling mengenal satu dengan lainnya. Dan juga yang pastinya bisa juga para pendeta kita. Wah, keren banget ya Kak Rido ya. Program kita yang satu ini sangat luar biasa ya pokoknya. Iya Jadi, teman-teman semua pasti udah pada sangat excited banget ya. Karena nanti kita bakalan dapat saling mengenal teman-teman kita yang lain. Dan juga tadi seperti yang Kak Rido katakan, kita bisa mengenal bukan hanya kakak guru sekolah minggu kita, bisa juga bapak pendeta kita. Wah, keren banget ya Kak Rido Keren ya. dong. Tapi berarti karena kita mau mengenal seseorang, berarti kita punya seseorang dong hari ini yang bakalan kita korek-korek Kak Rido. Siapa ya? Pasti ada dong Kak Santi. Wah. Dan katanya nih, orang ini nih, sosok ini, dia jago main alat musik. Wow, keren banget Dan tuh juga Kak Rido. dia tuh orangnya asik gitu. Wow. Kayak kita berdua. Wah, gitu ya Kak Rido ya. Hmm. Aku tuh jadi makin penasaran di siapa sih orangnya itu. Apa penasaran dong? Kalau gitu langsung aja ya kita panggilin ya Kak Ah, Rido ya. boleh. Ini dia. Sebastian Hutagalung. Oke, Sebastian. Hai Tian, apa kabar? Kurang sehat. Wah, Kok kurang sehat sih? sehat? Ya, ada Kak Rido jadi saya kurang sehat. Oh, ya, saya keluar kalau gitu. Boleh ya. Oke. Oke, gimana nih kabarnya hari ini nih? Ya, hari ini lancar-lancar aja sih. Oke, puji Tuhan. Biasa, puji Tuhan ya. Kalau gitu kan kita mau ngobrol-ngobrol nih Kak. Ah. Kayaknya kalau kita sambil berdiri kayaknya kurang asik deh. Nah, bener banget tuh Kak Santi. Gimana kalau kita duduk aja biar lebih Betul santai? sekali. Oke, kalau gitu kita duduk ya. Oke. Sebastian Hutagalung. Nah, benar nggak nih namanya kamu Sebastian Hutagalung? Dan bolehlah kamu memperkenalkan diri dan apa aja nih Kak Santi? Ya, nanti kamu boleh sebutin nama kamu, terus kamu sekolah di mana, kelas berapa, terus kamu hobinya apa sih, terus satu lagi kesibukan kamu sekarang apa, gitu. Boleh dijelasin. Oke. Perkenalkan, nama saya Sebastian Fayosala Pertapian Hutagalung. Ini panjang banget. Untungnya nama ini tidak terlalu panjang, walaupun agak menyulitkan saya saat menulis nama di kertas UN. Wow. Bener banget, Iya, bener tuh. Lalu saya sekarang sedang bersekolah di SMK Negeri 2 Depok, murid kelas 10, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Hobi saya main musik, terus main rubik juga, Ini. terus nonton film, terus ya udah sih 3 itu aja. Nah, kalau film-film yang biasa ditonton apa tuh? Film-film yang biasanya aku tonton itu ada kayak film-film fantasi gitu Kak. Ini Wow, sama loh kita keren sama. banget. Wah. Satu genre, satu frekuensi. Jadi film-film fantasi kayak Harry Potter, terus Uh-huh. kayak trilogi Lord of the Rings gitu. Terus sama ada beberapa film-film Jepang yang juga aku tonton kayak anime-anime gitu. Iya, aku suka ini. Ini serius. Oh serius Kak? Terus apa lagi nih Kak Santi? Oh iya, kesibukannya tadi belum ya? Kesibukanku sekarang itu lagi belajar kode pemrograman untuk kurikulum sekolah. Wow, keren banget tuh. Oke. Terus juga lagi mendalami musik juga, seperti misalnya teori-teorinya dan ngelatih feeling dalam musik juga begitu. Wow, keren tuh. Semoga nanti kamu berhasil ya. Amin. Itu ya, bisa main musik dengan jago. Nah, jadi ada beberapa orang atau sebagian orang menilai kamu nih atau bisa dianggap asumsi tentang diri kamu atau tentang keseharian kamu, kehidupan kamu. Jadi yang pertama tuh orang tuh mengatakan kalau kamu tuh
jago main alat musik atau beberapa alat musik. Kan tadi udah tuh dijelasin, Iya, jago main alat musik. Nah jadi dari sini apakah kamu ingin membenarkan hal tersebut atau malah ini nggak benar, aku nggak main musik. Oke. Soal jago alat musik, tidak, saya tidak jago. Oke. Masih Saya juga belajar. tidak jago. Masih belajar. Kalau untuk alat musik yang bisa saya mainkan sendiri sih cuman gitar, terus juga gitar sama bass doang sih. Oh, Itu sama dos doang, Iya, doang. doang. Itu banyak loh. Oke, yang lain? Udah sih itu aja. Cuman gitar sama bass ya karena dasar teorinya kan sama, jadi gampang. Oh iya benar-benar. Terus biasanya kalau kamu latihan nih, kan tadi kamu belajar tuh tentang gitar dan bass. Biasanya kamu tuh belajarnya dari mana selain dari teori? Mungkin ada tempat latihan gitu? Kalau gitar itu kan saya ada gitar murahan di rumah. Wih sama saya juga, lebih murah kayaknya. Murah kayaknya. Ada gitar di rumah jadi bisa belajar di situ. Kalau untuk bass sendiri sih karena musim Covid gini saya nggak bisa latihan bareng teman saya sih. Oh, Iya, iya. betul. Berarti biasa latihan bareng teman kamu ya? Di studio gitu. Iya. Jadi Kak Santi walaupun kita punya keinginan, tapi kita harus mentaati protokol kesehatan kayak dia. Iya, benar-benar. Kan dia pengen latihan tuh, Iya. orangnya kan pengen latihan. Tapi dia nggak latihan karena si Covid nih si COVID masih ini, ada nih kan. sampai Iya sekarang. betul banget karena si Oke. Covid. Terus kira-kira apa lagi nih Kak Santi? Oh, katanya tuh kamu tuh orangnya asik ya, suka bergaul dengan orang lain tuh gimana sih? Makasih loh. Hah? Ini Saya- loh, ini. Oh, ini, oke. Tian, oke. Asik atau enggak sih tergantung orang menilai saya sih jujur. Oh. Kalau saya sendiri kan bisa dibilang mudah ngobrol dengan orang lain karena tahu banyak topik yang bisa dibicarakan dengan mereka gitu. Kalau untuk misal bersosial dan semacamnya begitu, saya jujur mending di rumah sih Kak kalau nggak ada keperluan keluar. Oh, gitu ya. Oke. Berarti ini kalau dibilang asik belum pasti Iya, ya, belum tergantung pasti. orang Tergantung menilai orang. kita gitu ya. Terus apa lagi nih Kak Rido? Ada lagi nggak asumsi-asumsi lain yang Nah, selain dari itu ada juga nih yang menilai kamu bahwa kamu tuh orangnya smart gitu lah atau pintar gitu lah. Benar nggak sih? Soalnya kan orang tuh juga menilai kamu lihat dari kehidupan saat kamu bersekolah atau di luar gitu kan lingkungan. Jadi mereka tuh bisa mengatakan kamu tuh latihannya orangnya bisa memiliki wawasan yang cukup banyak wawasannya gitu lah. luas gitu. Mungkin bisa dijelaskan atau dijawab atau enggak? Menurut Kak Rido aku pinter gak? Menurut aku sih pintar lah. Oh, pinter lah. Itu menguji apa? Terpaksa. Enggak. Jadi gini nih teman-teman, kan kemarin tuh sempat tuh kan kita ada Zoom kan. Jadi kemarin tuh ada Tian di sana. Nah jadi kebanyakan pertanyaan tuh keluar dari Tian dan biasanya kata-katanya Tian tuh atau kosakata yang dia pakai tuh maksudnya nggak terpikir di dalam benak kita gitu loh. Jadi apa yang dia lontarkan tuh kayak semacam hal yang baru gitu. Bahkan saya juga biasanya nggak kepikiran pikiran saya. Terus gimana menurut Anda? Jangan pis-pis gitu dong. Jangan cari background nanti Oke. Oke, gimana menurut Anda? Menurut saya sendiri mungkin orang merasa melihat aku pintar dan semacamnya itu karena beberapa hal. Salah satunya sih mungkin karena aku kan dari kecil berbicara pakai bahasa Indonesia. Saya juga. Waduh. Terus saya pintar juga dong. Sama dong. Kamu pakai bahasa Batak ya? Enggak lah. Oke, terus? Jadinya sering melatih kosakata dan semacamnya begitu. Terus juga yang kedua itu kosakata yang saya ambil itu biasanya dari buku-buku ataupun artikel-artikel yang saya baca dari internet gitu. Berarti ini anaknya dia tuh suka membaca ya. Pantesan wawasannya luas, benar banget tuh. Bentar dulu Kak Santi, katanya dia suka membaca nih atau artikel-artikel. Berarti dia termasuk salah satu anak yang bisa dibilang kayak orang-orang bilang tuh kayak kutu buku gitu kan. Bener Kutu juga buku. tuh. Mungkin kamu biasanya membaca buku banyak, mungkin sehari bisa satu lembar atau satu apa ini namanya? Atau halaman? Kalau untuk kutu buku sendiri sih apa ya? Itu dulu sih Kak. Oh dulu, berarti pernah dong? Pernah ya. Oke. Sekarang udah enggak. Sekarang saya lebih sering main game sih. Main games. Iya. Sama saya juga. Tapi itu keren sih kalau kamu suka membaca, pastinya ya bakalan menambah wawasan juga sih. Baik juga nih untuk teman-teman di rumah, kita boleh petik nih apa yang disukai oleh Tian. Kita bisa membaca dengan rajin di rumah, itu bisa menambah wawasan kita biar seperti Tian. Dan tadi kan kita sudah bahas tentang asumsi orang tentang kamu. Terus ada nggak sih Tian kira-kira yang kata orang itu kamu kayak gini, tapi sebenarnya kamu nggak? Itu ada nggak ya? Ada sih Kak.
penggunaan bahasaku yang sopan gitu ke orang yang belum terlalu dekat. Oh, Tapi misal kalau aku sama kayak sahabat-sahabatku dan semacamnya, itu lebih apa ya bahasanya? lebih lebih Cepat, iya. cepat. Oh, iya. Gitu ya. Gitu. ya, Terus biasa misalnya sih. kalau kita bertiga ini apa? Sindikat. Sindikat. Oke, boleh lah. Oke, lanjut. Terus yang kedua itu mungkin pandangan orang tentang aku yang sosial gitu. Hmm. Dan mungkin ada juga yang nganggep aku kayak kelihatan rajin dan disiplin gitu. Itu emang benar kok kan? Ya? Oke. Apa bener orang melihat aku kayak sosial gitu dan semacamnya. Padahal sebenarnya enggak. Aku lebih nyaman di rumah. Lebih nyaman di rumah. Pertama. Terus aku juga tidak apa ya enggak ngerasa nyaman gitu kalau ngumpul sama orang yang terlalu banyak gitu. Oh. Oke. Apalagi orang yang enggak aku kenal. Ini karena corona atau karena apa nih? Ini kan sindikat. Oh, sindikat. Oke. Mungkin lebih ke apa ya kalau kita udah nyaman gitu sama teman itu baru baru kita bisa. ngobrol banyak ya. Berarti dari apa yang udah Tian jelasin nih sama kita nih, sama kita semua apalagi sama teman-teman semua. Berarti dari pandangan orang ke Tian ya ada benernya ada enggaknya. Dan ternyata Tian ini dia orangnya termasuk orang yang bersosial, tapi kalau di saat di luar, kalau di saat kayak lagi keluar kayak hal-hal nggak penting gitu ya, kamu lebih meninggalkan di itu. rumah. Iya. Kecuali kalau hal-hal yang terpenting kayak gitu. Iya, betul. Dan kamu lebih nyaman di rumah. Iya. Kalau kayak saya, berarti kamu orangnya introvert dong. Mungkin bisa dibilang begitu, tapi juga saya Tapi bisa menyesuaikan lah ya, Iya, bisa bisa menyesuaikan lah ya. menyesuaikan. Oke. Tapi ini salah satu termasuk hal yang ya bagus lah ya, karena sama kayak saya. Wih. Gimana kalau dengan Kak Santi? Wah, kalau menurut saya sih mungkin ya tergantung pandangan orang ya, memandang Tian gimana ya. Aha, Tapi itu tergantung kita juga. Kita betul sekali harus tuh. tetap apa namanya itu kayak percaya diri, terus tetap melakukan apa yang baik dan juga jangan lupa kita harus tetap mengandalkan Tuhan istilahnya gitu. Keluar, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita mau tanya nih, Tian ada ayat kesukaan nggak atau ayat pegangan gitu yang bisa kita Tian andalkan? Kalau ayat kesukaanku pribadi itu ada sih, Kak. Apa? Wah, Semua apa ayat. Betul. Tidak, saya tidak hafal. Itu Mazmur 119. Oh, iya. Wah, Apa tuh? Tidak tahu. Iya. Betul juga lu. mau googling nggak? Aduh. Oke, mungkin ada nih ayat favorit yang Iya. selalu diandalkan oleh Tian nih. Ayat favorit yang selalu saya pegang itu sih ada satu. Oke. Itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Wah, apa tuh isinya? Dibuka. Isinya itu pujilah segala sesuatu dan ambillah yang baik. Widih, keren banget Kenapa tuh. nih? Kenapa nih suka sama ayat ini? Itu karena menurut saya sangat apa ya bahasanya? Sangat relate gitu dengan saya. Oke. Karena saya kan suka mempelajari banyak hal yang baru, terus juga ngambil hobi yang baru, kayak misal bermusik, belajar, menggambar, terus bermain rubik dan semacamnya. Tapi tidak semua berhasil saya lanjutkan sampai sekarang. Tapi walaupun saya mendrop hobi-hobi dan yang saya pelajari itu, saya tetap mengambil intisari yang baik dari apa yang saya pelajari. Wah, Widih, keren banget sih. keren. Berarti Tian masih tetap maksudnya kayak apapun yang Tian lakukan, Tian tetap mengambil apa yang baiknya gitu ya. Betul banget. Keren banget sih. Ini teman-teman boleh jadi pelajaran buat kita juga. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengambil apa yang baik sebenarnya. Apa yang baik dari apa yang kita lakukan itu gitu. Jadi ini adalah salah satu tujuan dari program terbaru kita ini teman-teman. Kita jadi belajar dan bisa mengenal lebih dalam lagi siapa sih sebenarnya teman kita ini gitu. Dan untuk selanjutnya nanti kita bakalan undang lagi teman-teman yang lain juga supaya kita bisa saling mengenal lagi. Bener banget tuh. Terus sekarang kita lanjutnya ngapain nih Kak Rido? Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau tanya Tian dulu nih. Mungkin dari Tian ada yang mau disampaikan, karena nanti kita akan berdoa setelah ini. Mungkin ada yang mau disampaikan, mungkin dari apa yang sudah Tian jelaskan tadi dalam pembahasannya, banyak belajar tentang hal baru, mungkin harapan kedepannya apa gitu biar kita bisa bawa dalam doa. Dan juga mungkin ada pergumulan nih dari Tian sendiri yang mau dibawakan dalam doa. Biasanya sih aku bakal minta kayak doakan keluarga, doakan teman-teman, doakan kakak, pendeta dan dunia gitu ya. Oh, satu Tapi sekarang saya simpel permintaannya. apa? Semoga COVID cepat selesai. Amin. Oke, berarti ini nih Kak Santi. Doanya tadi ada untuk keluarga nih, untuk teman-teman. Terus apa lagi? Siapa lagi? Para orang gereja, para pendeta. Ya.
Nah, sekarang ntar Kak Santi mau kita dalam doa. Oke. Kalau gitu sekarang kita langsung berdoa bareng-bareng ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat waktu yang bisa kami dapatkan hingga pada saat ini. Kami juga dapat berkumpul dalam program ini Tuhan. Kami juga dapat lebih mengenal Tian lebih dalam lagi. Tentang apapun yang ada dalam dirinya, kami menjadi lebih kenal dan lebih memahami sebenarnya siapa si Tian itu. Dan sekarang kami mau berdoa Tuhan untuk Tian. Kami berdoa untuk pendidikannya, sekolahnya, dan keluarganya juga Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka, biarlah kiranya Tuhan berikan kedamaian dan sukacita di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Bapa buat teman-teman Tian yang mungkin sama masih banyak perjuangan dalam pendidikannya. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan kuatkan, terutama Tian. Tuhan berkati dia, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga Tian bisa menghadapi dan melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa buat situasi pandemi saat ini. Kami berharap Tuhan pandemi ini dapat cepat berlalu dan kita dapat kembali seperti sedia kala, dapat bertegur sapa dengan tanpa pakai masker, dan juga kami rindu Tuhan dengan kebersamaan kami yang tidak dibatasi oleh jarak dan hanya bisa bertemu lewat jaringan dan sangat terbatas Tuhan Yesus. Kami berharap biarlah kiranya Tuhan pandemi ini cepat berlalu dan biarlah kiranya Tuhan yang bekerja di atas semuanya. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk acara ini. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya Bapak. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami terima. Inilah doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih Tian sudah bersedia datang. Sudah datang di sini. Ya, dan semoga apa yang Tian bagikan dapat memberkati teman-teman di rumah dan Amin. kita semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak Santi. Nah, terima kasih juga buat Tian Tian yang bersedia sudah hadir saat bergabung ini. bersama kami hari ini. Semoga nanti apa yang sudah Tian sharingkan dapat memberkati teman-teman di rumah dan juga kita semua. Amin. Dan teman-teman juga boleh nanti request di kolom komentar siapa yang bakalan kita undang lagi untuk minggu depan. Oke? Oke. Jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. supaya teman-teman semua nggak ketinggalan episode selanjutnya dari program Do You Know Me. Bye. Bye. Tuhan Yesus memberkati. in his eyes.